Halo YouTube, kembali lagi dengan gue Adam, Business Analyst Enthusiast. Kali ini gue dapet challenge dari temen gue untuk mereplikasi atau membuat ulang website data pemantauan COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat, kalau untuk sekarang data pemantauan COVID yang ada di Jakarta tuh website-nya seperti ini. Dia punya dashboard dibuat di Tableau. Nah sekarang gue akan coba untuk membuat ulang dashboard ini di dalam Power BI. Gue kepikiran kenapa nggak sekalian bikin tutorial aja cara pakai Power BI dari awal banget sampai dengan gimana kita bisa bikin dashboard-dashboard yang seperti itu. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama langsung saja let's get started. Jadi pertama kali sebelum kita mulai, kita harus download dulu aplikasi Power BI Desktop. Jadi Power BI Desktop itu adalah aplikasi Microsoft. Bisa di-download di powerbi.microsoft.com/desktop. Nah sebenarnya Power BI ini ada beberapa produk sih. Jadi ada yang Power BI Pro, Premium, Mobile, dan sebagainya. Tapi kita sekarang akan fokus ke Power BI Desktop aja. Dan ini free. Jadi teman-teman tinggal download aja terus nanti sign in dengan akun Microsoft yang teman-teman punya. Oke, sekarang setelah selesai download, buka aplikasi Power BI-nya. Nah, teman-teman akan diperlihatkan tampilan awal seperti ini. Ya mungkin tidak plug seperti ini sih. Jadi karena ini ada beberapa project yang sudah aku pernah bikin sebelumnya di Power BI. Oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita cukup coba get data. Terus kemudian kita pilih CSV, karena tadi kebetulan aku data yang aku download data CSV sih. Nah, terus kemudian pilih data CSV yang ada di sini. Nah, nanti untuk teman-teman datanya ini aku akan taruh di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek sendiri datanya. Terus kemudian buka. Oke. Jadi di sini nanti akan terlihat sampel datanya. Jadi dataset tadi itu isinya seperti ini. Jadi ada dates, ada location ISO, location, new cases, new date, new recovered, dan sebagainya. Dan mungkin nanti kita nggak akan pakai semua tabelnya. Kita akan fokus ke beberapa tabel aja yang mungkin ya relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Yang akan kita lakukan adalah tinggal load aja. Nah di sini Power BI ngeproses dataset yang sudah kita coba import tadi. Nah, kalau udah berhasil diimport nanti kelihatan di sini. Di sini ada COVID, datasetnya ada COVID-19 Indonesia. Terus kemudian di sini ada kolom-kolomnya yang kita bisa olah nantinya datanya. Terus teman-teman kalau mau ngelihat ini apa namanya kolom-kolomnya seperti apa, isinya apa aja, itu bisa cek di sebelah sini nih. Nah, nanti kelihatan yang tadi ada date, ISO, location, new cases, dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah import dataset. Jadi kita udah buka Power BI, import datasetnya, clear. Untuk step pertama clear. Setelah itu kita tinggal olah saja dataset yang sudah kita punya di Power BI. Oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa fitur yang Power BI punya. Ini di sini ada ribbon biasa ala-ala khas aplikasi Microsoft. Terus kemudian di bawah ini ada tools visualization sama ada field. Field yang tadi isinya emang tabel-tabel dan isinya kolom-kolom. Terus yang visualization ini nanti kayak grafik apa yang kita bisa gunakan di meja kerja kita. Ini di sini adalah nanti workbook kita. Di sini ada beberapa menu yang nantinya kita bisa drag and drop data-data yang akan kita butuhkan di sini. Oke, yang pertama kita coba bikin visualisasi sederhana dulu aja kali ya. Jadi kita mau tahu berapa new cases setiap hari yang terjadi di Indonesia mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni. Oke, yang harus kita lakukan adalah yang pertama
kita bisa tinggal drag and drop aja. Kita mau tabelnya bar chart ini aja, simple. Terus kemudian kita pilih date sebagai axis. Terus kemudian kita bisa pilih new cases ini sebagai value. Nah, ini kayak gini. Ini awalnya kayak gini. Kenapa? Karena date-nya formatnya masih di breakdown. Jadi kayak dia secara otomatis tuh kalau emang formatnya date itu langsung ke breakdown year, quarter, month, day. Tapi kita kan mau ngelihatnya per harinya ya, seperti apa. Nah, kita bisa cek di sini. Pilih aja date, jangan date hierarchy. Nah, langsung terlihat. Oh, jadi kalau di sini kita bisa lihat new cases di Indonesia itu dari awal Maret sampai sekarang tuh masih terus bertambah. Nih, tiap harinya. Ini sempat turun, tapi secara tren dia masih naik. Nah, ini kayaknya miris sekali sih. Oke, itu cara bikin visualisasi sederhana ya, menggunakan bar chart. Simple. Nah, di sini kita bisa coba manipulasi warna dan sebagainya itu di sini. Jadi kita bisa cek ininya backgroundnya mau warna apa. Kita bisa, oh ini page background. Kita ambil putih aja deh. Nah ini gitu. Jadi kita bisa otak-atik, kita bisa manipulasi ini apa namanya chartnya itu di sini di format. Nah di sini kita bisa cek, di sini ada beberapa opsi yang kita bisa lakukan seperti data colors. Kita mau warnanya apa, hitam atau abu-abu, mungkin abu-abu keren kali ya. Terus kita bisa mau pakai title atau background atau sebagainya seperti itu. Nah di sini biar lebih bagus ya, kita bisa tulis di sini ada insert, mana sih insert? Nah, text box. Data monitoring COVID-19 Jakarta, Indonesia. Sampul center aja, ukurannya kita gedein 44 bisa. Kecil bisa. Oke. Nah, ini kan keren. Atau mungkin kita mau tambahin gambar nih biar, oh iya sorry, kita bikin backgroundnya itu warna abu-abu aja atau hitam deh, hitam keren ini. Nah kita bikin hitam, terus ini kita bikin warnanya putih. Nah di sini tadi kita coba ubah warnanya jadi warna COVID biru. Oke, mungkin agak tuh dikit. Nah ini ke, nah ini cases setiap hari kita bisa ngelihat berapa cases baru tiap hari di Indonesia. Oke. Kemudian kita lanjut untuk coba cek lagi. Kita bikin satu chat lagi. Jadi tadi kan udah ada nih new. Oke, kita kan bikin chat baru lagi. Jadi kan udah ada nih new cases tiap hari. Kita mau coba bandingin new cases
sama new cases, new recovery. Per hari itu berapa? New cases, new recovery, sama new... Oke, kita coba new cases sama new recovery dulu deh. Gue mau format kayak gini aja, jadi kita bisa duplicate. Nah, ini bisa kita namain new cases versus new recovery. Yang pertama, new cases time series. Ya, cases versus new recovery. Jadi kita kan mau bikin perbandingan antara case baru sama siapa yang sembuh per hari itu. Kita bisa bikin data perbandingan itu menggunakan 100% stat chart. Nah, ini kita kan baru ada nih, tadi kan new cases aja. Kita bisa tambah new recovery. Lalu kita langsung tarik aja di sini di value. Nah, di sini kelihatan nih. Jadi biar kelihatan new cases, kita akan gunakan warna merah kuning karena kuning ya. Dan kita akan gunakan hijau sebagai recover. Jadi udah sembuh hijau. New cases kuning karena emang ada yang sakit lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ngelihat kurvanya di sini, kita bisa melihat tiap hari itu new cases tuh masih lebih tinggi daripada recover. Ini berarti apa? Ini berarti Indonesia sekarang tuh masih lagi suffer nih. Karena bayangin aja, tiap hari ada yang sembuh, tetapi yang sakit itu melebihi jumlah yang sembuh. Jadi rumah sakit yang sekarang tuh pasti sedang mereka overload semuanya untuk menangani pasien COVID-19 ini. Jadi teman-teman, stay at home, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kita menjadi salah satu new cases yang ada di sini. Bayangin, kalian kalau sakit, kalian udah nggak ada tempat di rumah sakit. Nah gitu, itu adalah new cases dan dibandingkan dengan recovery-nya by date. Nah sekarang kita bisa namain juga nih date-nya. Mungkin bukan date sekali ya, tapi kita bikin satu itu lagi, satu page lagi, date versus case. Jadi di sini nanti kita akan bisa melihat persentase kematian dari kasus COVID-19. Mungkin kita nggak perlu time series ya, karena time series ini kan kita melihat per harinya. Nah sekarang kita pengen melihat secara overall. Case dibandingkan date itu, case kasus baru dibandingkan kematian itu ada berapa banyak. Kita bisa pakai ini tadi dates. Ini kan kita pakai dates. Kita pakai aja date hierarchy lagi. Ini kan tahun 2020 karena emang ini kejadiannya tahun 2020 semuanya. Dan ini langsung semua data kita masuk ke dalam sini. Jadi kita bisa pakai chart ini. Terus ini tadi kita ada new case sama new recover. Kita ubah menjadi new cases dan new death. Oke, mungkin teman-teman tanya, kenapa di sini aku pakainya new deaths dan new cases bukan total death atau total cases? Karena di sini tabelnya juga ada dua, ada total death, ada new death, ada new, ada total. Nah, ini karena total di sini itu mengacu pada akumulatif total. Karena contohnya kalau new case, total case itu adalah akumulatif data total yang ada per hari itu. Jadi akumulatif. Jadi
Contoh kalau tanggal 3 Maret itu data 1 sampai tanggal 3 itu dijadiin satu. Tanggal 7 Mei, 1 Maret sampai dengan 7 Mei itu dijadiin satu. Nantinya kalau kita pakai data itu apa ya istilahnya, datanya itu akan nggak valid karena fungsi di sini, value di sini, mereka akan nge-sum semua datanya. Nih ada pilihannya sum. Di sini juga pilihannya sum. Jadi kalau kita cuma nambahin new cases aja, jadi contohnya case hari ini 2, besoknya 3, besoknya lagi 4. Nah, kita tidak akan istilahnya apa ya? Istilahnya redundant, menghitung ulang yang tadi sudah dihitung. Jadi new cases hari ini ditambah besok tambah lusa itu kan semuanya jadi total case ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat di tahun 2020 new cases itu total ada 112.100, 65%, dan kematiannya itu ada 5.707, 4,8%. Jadi death rate-nya atau fatality rate-nya itu tuh ada di angka 4,84% untuk kasus COVID ini. Kita bisa lakukan analisis seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa lakukan analisa. Kalau ini tadi kan kita menggunakan bar chart ya, kita bisa langsung pindahin ini ke pie chart seperti ini, tinggal klik aja. Nah, di sini bisa langsung ketahuan nih di sini. Mungkin kalau pie chart lebih kelihatan kali ya. Di sini new dates-nya itu berapa persen dan itu dia seberapa besar dibandingkan dengan semestanya. Kita bisa mewarnain ulang kali ya, biar lebih kelihatan. Data color. Oke. Mungkin kita coba ini datain dulu kali ya. Ini date-nya kita ulangin aja. Nah, kita tinggal new cases sama new date. New cases-nya ada ini 112.000 dan new date-nya 5.700. Oh iya, notice nggak di sini 5.700 itu nggak ada komanya, atau yang ini 100.100 tetapi nggak ada pemisahnya, jadi kita agak susah bacanya. Nah, kita bisa edit itu di sini nih. Kita masuk ke data, kita masuk ke kolom tadi new cases, kita bisa pakai titik, tambahkan titik di sini. Oke, new date, tambahkan titik juga. New recover, tambahkan titik juga. Nah, di sini kita bisa balik di sini dan kita lihat new cases ada segini dan new dates itu ada segini. Nah, ini kan dilihat juga agak kurang bagus kali ya. Jadi kayak orang melihat itu nggak langsung tahu itu berapa persen. Nah, kita bisa juga tambahkan data labelnya di sini. Jadi contoh legend, tambahin legend. Nah, legend yang ada di atas nih ya. Ini data labels mana ya? Data color, data labels. Nah nih, data labels, display unitsnya. Nah, label stylenya bisa dipilih nih antara kategori, data value, present plus total, kategori atau data value. Kalau gue sih lebih suka ini sih, kategori plus percent of total. Nah, ini new cases ada berapa, new date ada berapa, ini kekecilan kali ya. Besarkan bisa ke 14. Nah, new date, new cases. Nah, kita di sini sebenarnya bisa interaksi nih di tabelnya ini. Kalau kita punya dua tabel di sini kita bisa slice and dice, tapi nanti mungkin itu another video kali ya. Nah, kita udah bisa bikin bar chart, kita sudah bikin pie chart. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin yang sedikit menarik nih. Kita akan bikin persebaran maps yang ada di
Indonesia. Jadi persebaran COVID yang ada di Indonesia. Kita main duplikat aja kali ya. Duplicate. Maps. Oke, kita akan menggunakan persebaran maps yang ada di data yang kita punya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini itu kita ada lokasi, kita ada new case, new date, total case, dan kita bisa pakai location, new case. Nah, sementara itu deh. Sementara kita akan pakai lokasi dan total case yang ada di sana. Kita balik lagi, ini kita coba delete aja. Nah, pertama kita akan pakai yang namanya maps di sini. Kita klik aja mapsnya, udah ada. Kita coba masukkan lokasi, location. Kita tarik aja ke sini, location. Nah, perbesar aja kan. Tadi apakah lokasinya sudah terdetek kalau itu di Indonesia? Oke, sepertinya belum. Kan kita pakai yang total location kali. Province kali ya. Kita pakai province. Kita ulang lagi. Kita masukkan maps-nya. Terus kemudian data province kita coba masukin sini. Nah, di sini ketahuan. Kita perbesar. Nah, kalau udah dapat data seperti ini, kita bisa tambahkan value di sini, yaitu value-nya adalah new cases. Kita masukkan ke dalam tool tips size. Nah, sini kelihatan kali ya. Ini yang install 850, ini 318, ini 288. Nah, mungkin ini cukup bagus tapi kurang appeal ya, karena sebenarnya di sini kayak ini Bengkulu kan dia lokasinya segini nih, nggak cuma di kota Bengkulu aja. Nah, kita bisa ubah dari maps tadi ke data field map. Nah, oke. Mungkin masih belum kelihatan ya. Kita agar tiap provinsi ini beda warnanya, kita bisa tarik provinsi tadi itu ke legend. Nah, sekarang kelihatan provinsi apa case-nya berapa, provinsi apa case-nya berapa, provinsi apa case-nya berapa. Nah, setelah kita bisa melakukan ini, kita bisa juga mengubah beberapa preferensi maps yang kita bisa visualisasikan di sini. Jadi contoh ini map stylenya, kita bisa pakai Arial, kita bisa pakai dark, kita bisa pakai light, kita bisa pakai grayscale. Ini paling bagus dark kali. Nah, nih dark. Oke, jadi gitu. Nah, ini oh ya, tadi satu fitur yang aku mungkin agak lupa ngasih tahu. Jadi di sini tuh juga ada fitur namanya filter. Nah, di filter ini kita sebenarnya bisa ngefilter case-case mana aja yang mau kita lihat. Jadi contoh nih, yang di time series tadi ini kan di seluruh Indonesia ya. Kita sebenarnya bisa filter melalui di sini, melalui langsung di kolom filter ini. Jadi kita bisa masukkan province di sini.
kita bisa select mana yang ingin kita perlihatkan, mana yang enggak. Kita contoh kali ini kita akan memperlihatkan DKI Jakarta aja. Nah, ini adalah persebaran COVID yang ada di Jakarta. New cases COVID yang ada di Jakarta. Nah, selain di sini kita juga bisa menggunakan fitur filter yang ada di atas sini nih. Jadi di sini itu di sini ada filter, tombol filter di sini, slicer ini kita bisa tarik aja ke sini, atau kita klik aja di sini. Nah, kemudian di filter ini kita bisa masukkan provinsi. Nah, bentuknya kita bisa pilih dari yang hanya untuk, jadi bentuknya kita bisa pilih beberapa pilihan di sini. Kita bisa single select, jadi kita cuma bisa milih satu kota aja, atau kita bisa milih checklist yang tadi. Jadi kita bisa milih beberapa untuk di checklist. Ini seperti itu untuk fungsi filter. Jadi nggak perlu masukin filter yang ada di sini. Ini mungkin filternya aku hapus saja. Tapi kita bisa menggunakan filter yang sudah kita sediakan di sini tadi. Jakarta, DIY, Bengkulu, sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin dasar-dasar Power BI. Jadi teman-teman bisa langsung coba di komputer masing-masing, install Power BI-nya, kemudian download dataset yang sudah aku provide, dan coba dimain-mainin deh. Bisa bikin bar chart, bisa bikin pie chart, atau bisa bikin, nanti teman-teman bisa coba beberapa chart yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kalau gitu thank you udah mengikuti kuliah singkat tentang Power BI dan data analisis dasar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao.